Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Kini semuanya diperbolehkan untuk Anda Tuan. Suara keinginan abadi dan iblis keluar tanpa keraguan. Dia sama sekali tidak menegosiasikan persyaratan lebih lanjut dengan Sioyan. Tunggu sebentar, mereka menyiksa jiwa hingga ke kondisi ini, jati saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kemudian kekuatan dan aura Sioyan melonjak di depan sosok-sosok ini. Itu nampak seperti bulan dan bintang yang cerah, dan ada kesenjangan yang sangat besar di antaranya. Sekalipun sosok-sosok tersebut tidak dengan sengaja memancarkan aura pemaksaannya sendiri, namun Sioyan masih merasa seperti sedang menguasai raksasa. Tapi saat ini, kekuatan Sioyan jelas lebih lemah. Tetapi situasinya justru Sioyan nampak merendahkan, dan sebaliknya, ia terasa seperti seorang kaisar. Meskipun kekuatan angka-angka ini jauh melebihi Sioyan, tapi tidak ada yang berani melakukan perlawanan. Yang mulia, saya akan mengakui kesalahan saya. Orang tua itu nampak kini tergeletak di tanah. Ia berkata dengan hati-hati, dan mereka sepertinya tidak berpikir bahwa kekuatan Sioyan sesederhana yang terlihat. Sioyan pun kemudian menepuk mata anjing itu. Sioyan pun bergumam, orang ini mungkin hanya berpura-pura. Dan jika kamu ingin membalas dendam, balas dendam sekarang. Anda jangan berpura-pura mati lagi, karena itu sudah lagu lama, dan saya tidak akan menunggu. Saat kata-kata itu jatuh, Sioyan hanya melihat mata anjing itu menyipit, lalu dia pun melihat ke arah Sioyan yang sedang melihatnya dengan serius. Tuan, saya terluka parah, saya merasa seperti akan mati, dan tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut padaku? Kelopak mata anjing itu pun terkulai, dan terlihat sangat lemah. Namun Sioyan pun melihatnya dengan acuh tak acuh, dan sepertinya dia sudah terbiasa dengan mata anjing itu. Mereka yang membuat saya terluka parah, jati pertama-tama. Tolong Anda minta kepada mereka untuk bersujud kepada Tuan. Mata anjing itu berkata dengan perlahan. Kemudian beberapa sosok menatap mata anjing itu. Lalu mata anjing menatap Sioyan lagi, namun tampaknya ia menyadari bahwa permintaan seperti itu memang agak tidak masuk akal. Aku hampir mati. Jati sekarang tolong selamatkan saya hari ini. Dan apa salahnya meminta mereka bersujud? Apakah itu terlalu berlebihan? Sosok-sosok ini tidak berbicara ketika mereka melihat Sioyan. Mereka pun hanya bisa mengertakkan gigi. Dan benar-benar merangkak turun untuk bersujud di depan mata anjing itu. Mereka pun bersujud beberapa kali. Dan Sioyan pun memasang ekspresi dingin. Orang-orang ini tidak peduli apa tujuan Sioyan dan mata anjing. Apakah karena mereka hampir membunuh Goyan? Sioyan bukanlah orang yang baik, tapi mata anjing lebih jahat lagi. Ia berkata, biarkan saja dia bersujud beberapa kali dan lupakan saja, karena ini adalah kebaikan terbesar bagi mereka. Kamu adalah nenek moyang dari dunia kuno abadi dan iblis. Sioyan segera bertanya, mengapa mereka mengabaikan klon abadi dan iblis yang terluka parah? Mungkin dibandingkan dengan hambatan dunia, maka menjadikan mereka tidak peduli siapakah leluhur mereka. Mereka bergumam, Yang mulia, hal ini memang seperti rumor yang beredar. Kekuatan magis yang luar biasa, tentu saja pasti tahu segalanya tentang dunia. Orang tua itu kini berdiri tegak, dan saat ketegangan mereda, Sioyan masih bisa melihat perasaan roh abadi orang kuat dari tubuhnya. Tangannya kini berada di belakang punggung, lalu tetap bersikap hormat. Tetapi mungkin ia juga tidak gentar saat menghadapi Sioyan. Adapun seni berbicaranya, dia juga terlihat canggih dan halus, dan alasan mengapa mereka mau menurut, itu karena keinginan makhluk abadi dan iblis telah muncul, lalu itu juga sudah menjelaskan tentang segalanya. Apakah kamu mencoba mengejekku dengan mengatakan ini? Mata Sioyan pun menjadi dingin. Saya baru saja diplot oleh monster-monster tua ini, dan setelah berpikir sebentar, saya takut saat memasuki dunia kuno keabadian dan iblis. Karena mungkin monster tua ini telah menyadari setelah mengkonfirmasi identitas, lalu di dalam gerbang kuno, Sioyan pun mulai membuat masalah. Ada yang namanya tahanan jiwa,
Aku selalu berada di sisimu, dan tidak sulit untuk mengetahui berita seperti itu. Jadi saya membuat rencana, menyebabkan mata anjing terluka, lalu mengambilnya. Itu sangatlah teliti dan lengkap, kemudian dalam waktu singkat. Itu membuat menara kristal hitam dan formasi besar untuk menghalangi mata anjing. Jika Sioyan benar-benar seperti yang mulia, mustahil untuk diplot oleh monster-monster tua ini, dan bahkan Sioyan pun harus membayar harganya untuk ini? Tidak, sama sekali tidak. Meskipun kita adalah nenek moyang dari dunia kuno yang abadi dan iblis, tapi aku juga sudah lama mengagumi nama besarmu. Dengan bisa bertemu denganmu saja, itu sudah suatu kehormatan besar. Jadi apakah kamu tidak berani mengatakan sesuatu yang sarkastik? Orang tua itu segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh. Ia juga tidak lupa untuk menepuk punggung Sioyan. Kalau saja kamu tidak mengejakku, mungkin seluruh dunia kuno yang abadi dan iblislah yang mengejek saya. Merebut tahanan jiwa tidak dapat memperbaiki penghalang dunia sama sekali. Anda seharusnya mengetahui hal ini lebih baik dari saya. Ambil tahanan roh sebagai panduan, dan biarkan aku mengambil daun dunia. Lalu inilah tujuan Anda yang sebenarnya. Sioyan pun sekarang telah memahami semua yang telah dilakukan oleh dunia kuno abadi dan iblis saat menegosiasikan persyaratan dengan kehendak dewa dan iblis sebelumnya, bukan karena kondisinya tidak bisa diterima. Namun kehendak iblis abadi tidak percaya bahwa Sioyan memiliki daun dunia di tangannya, dan itu sebabnya mengapa adegan ini terjadi. Orang tua itu memandang Sioyan dengan senyum masam, dan dia pun tidak membuat alasan. Karena ia tahu semua menyesatkan dan tidak ada artinya, karena faktanya seperti yang dikatakan Sioyan, mata anjing hanyalah media yang disertakan oleh mereka dan leluhur dewa iblis, tapi mereka semua adalah bidak di bawah kehendak makhluk abadi dan iblis. Itu semua dilakukan hanya untuk mencapai tujuan, sehingga rencana pun bisa berhasil. Sioyan pun melambaikan tangannya, denak tidak ada kata-kata lagi apapun itu. Bukannya saya tidak dapat memahami dunia kuno yang abadi dan iblis, namun karena dunia abadi dan iblis kuno saat ini dapat dikatakan putus asa. Jika Sioyan pergi tiba-tiba, maka kesempatan untuk memperbaiki hambatan dunia telah hilang sepenuhnya. Andai dunia tidak berada dalam bahaya kehancuran, maka sepertinya saya tidak akan melakukan intervensi seperti ini. Kirimkan aku ke lembah angin langsung. Sioyan pun mendengus dingin. Perasaan diperhitungkan ini benar-benar membuatnya sangat tidak bahagia. Tapi di dunia kuno yang abadi dan iblis, jika ada kemauan, dengan kekuatan Sioyan saat ini, bahkan dapat menahan perhitungan. Namun ia tidak bisa menghentikannya 2 atau 3 kali, dan begitu Sioyan selesai berbicara, retakan segera muncul di kehampaan. Adapun nenek moyang ini, Sioyan tidak melihatnya lagi. Aku bilang padamu, jangan berpikir bahwa bersujud kepada manusia anjing saja sudah cukup. Pria anjing yang penuh kebencian ini mengingatnya dan menunggu saya mendapatkan tubuh kembali. Dan aku harus mengikat kalian semua dengan kunci besi. Panggil aku Tuan Anjing. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua dengan 1000 pedang. Mata anjing itu sepertinya telah mendapatkan kembali vitalitasnya saat ini, dan dia pun berteriak sambil tersenyum lebar. Tuan Anjing, retakannya akan hilang pada saat ini, kata lelaki tua itu sambil tersenyum masam dan menangkupkan tinjunya. Kemudian mata anjing itu berbalik dan dia sadar sosok Sioyan telah menghilang. Retakannya akan hilang, dan ia melihat formasi besar di sini yang belum hilang. Sosok bermata anjing itu bergidik dan buru-buru masuk ke dalam celah. Segera bunuh dengan 1000 pedang. Mengapa kamu tidak menungguku Tuan? Aku masih memberi mereka pelajaran. Suara Goyan terdengar samar. Setelah retakannya hilang, beberapa sosok perlahan berdiri tegak, dan senyuman di wajah lelaki tua itu perlahan menghilang. Namun tidak tanggung-tanggung, sebaliknya dia menghela nafas panjang. Ia berkata, apakah dia benar-benar yang mulia? Saya mendengar bahwa kekuatan yang mulia mendekati alam tertinggi. Namun nampaknya keabadian Tuhan pun belum tercapai. Dan apakah itu benar-benar tiruannya? Sungguh membingungkan. Ini masih seperti rumor yang beredar. Yang mulia sudah lama meninggal, dan apakah ini mungkin reinkarnasi yang mulia? Lalu terlihat beberapa tokoh sedang berbicara satu sama lain.
Dia sepertinya cukup tertarik dengan identitas Sioyan. Untuk mereka makhluk seperti yang mulia, dia juga orang kuat yang tidak bisa dijangkau. Apakah itu reinkarnasi? Lalu baik itu tiruan, yang mulia tetaplah yang mulia. Jati saya tidak akan menebak-nebak lagi. Memperbaiki hambatan-hambatan dunia adalah prioritas utama, dan keabadian 50.000 dewa, kita masih harus memilihnya sendiri.